ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian-kajian spesial tentang ilmu yang bermanfaat, yaitu bagaimana menyampaikan pesan-pesan keislaman, pesan-pesan bermanfaat yang diperintahkan, diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk menyelamatkan diri dan memberikan kenyamanan kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar masih tentang metode menyampaikan pesan. Ini penting kami sampaikan sekali lagi bahwa metode-metode ini dengan berbagai macam tawaran dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita pilah-pilah mana metode yang cocok untuk kondisi ini, mana metode yang cocok untuk kondisi yang lain. Itu ya kita kuasai sehingga saat kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu kita bisa menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan pesan. Hari ini kita akan belajar lagi tentang metode tabsyir. Hari ini kita akan belajar lagi tentang metode tabsyir. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kata tabsyir berasal dari kata-kata busyra atau bisyarah, yang artinya adalah bahagia dan gembira. Sedangkan kata tabsyir artinya adalah menyampaikan kabar bahagia dan gembira. Jadi kata busyra dan tabsyir adalah menyampaikan kabar gembira dan kabar bahagia. Nah, busyra, ya, kabar gembira pada dasarnya adalah merupakan pesan khusus buat orang-orang yang sedang menapaki jalan-jalan kesuksesan, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan karena mereka telah menapaki jalan yang benar. Ini kata-kata busyra atau bisyarah dan tabsyir, menyampaikan pesan-pesan yang membahagiakan orang lain sehingga orang menjadi senang, termotivasi untuk merealisasikan apa yang sedang dia jalani atau melanjutkan apa yang sedang dia lakukan. Nah, di antara bentuk kebahagiaan yang didapatkan orang yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaan ya, di dunia ini adalah yang pertama, keharuman nama baik. Kemudian orang menjadi cinta dan senang dengan dia. Ini dikabarkan, ini perlu disampaikan kepada orang-orang bahwa kalau kalian komitmen, konsisten dengan kebaikan, dengan kejujuran, mengamalkan yang baik-baik, nama kalian terjaga. Ya, kabar gembira buat kalian, pasti nama kalian akan harum. Kemudian kalian akan dicintai sama orang. Kemudian ya, memiliki visi yang benar dalam memandang kehidupan dan akan mendapatkan bimbingan dan kemudahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari hal-hal yang tidak disenangi. Itu di dunia. Di akhirat ya, kemudahan saat dicabut nyawanya, kenikmatan di alam kubur dan masuk surga. Ini di antara bentuk-bentuk tabsyir yang perlu disampaikan kepada setiap orang agar mereka bersemangat
termotivasi untuk menjalani perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan kebaikan. Nah, karena pentingnya metode ini dalam menyampaikan pesan agar orang termotivasi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, Rasul juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mubasysyir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberi gelar mubasysyir. Jadi beliau adalah muzakkir, beliau juga adalah munzir, ya. Beliau juga adalah muballigh dan beliau juga adalah mubasysyir. Jadi orang yang senantiasa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menapaki jalan-jalan kebenaran. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana busyra ini diberikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dia bersyahadat, dia bersaksi bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah di jalan itu. Dia meneguhkan pendiriannya, tidak mengubah lagi keyakinannya itu. Maka pada saat ingin dicabut nyawanya, ketika nyawa ruh sudah sampai ke kerongkongan, maka malaikat turun mengawal kematiannya. Malaikat turun mengawal kematiannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki istiqomah ini, sehingga kita dikawal saat kita meninggal dunia, dikawal oleh malaikat. Apa kata malaikat ketika itu? Jangan kamu takut menghadapi masa depan kalian. Jangan kamu sedih meninggalkan masa lalu kalian di dunia. Dan bergembiralah kamu, surga yang dijanjikan telah menanti kamu. Masya Allah. Jadi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dalam ketakutan seperti itu, dapat berita bergembira ini, menjadi optimis. Ya. Bukannya dia ketakutan, tapi dia merasakan saat itu kebahagiaan yang tiada tara. Karena dia mendapatkan bocoran bahwa tempatnya nanti adalah surga. Nah, ini manfaat daripada bisyarah. Kabar gembira itu akan menghidupkan semangat orang untuk menatap masa depannya. Kemudian di antara lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus 62 sampai 64, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak ada rasa khawatir menjalani hidup. Mereka tidak sedih menghadapi apapun dalam kehidupan. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu wali Allah itu adalah yang beriman dan mereka senantiasa menjaga ketakwaan. Laksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, istiqomah dengan itu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan dapat berita gembira dalam kehidupan di dunia, mereka dapat berita gembira nanti di akhirat.
Nah, tadi kita sampaikan berita gembira di dunia, nama baiknya terjaga, kemudian mereka mendapatkan fasilitas kehidupan yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, di akhirat ketika dicabut sakaratul maut mereka dimudahkan, husnul khatimah di kubur mereka akan mendapatkan nikmatnya, di akhirat mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabar gembira, sehingga dengan kabar gembira inilah orang-orang tidak padam semangatnya dalam melanjutkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang ditawarkan kepada mereka. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, komitmen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengedepankan metode ini dalam berkomunikasi betul-betul beliau wujudkan. Tergambar dalam pesan-pesan beliau, di antaranya beliau mengatakan, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Itu beliau mengatakan, sampaikan hal-hal yang menggembirakan, jangan membuat mereka lari, berikan kemudahan, jangan membuat sulit. Itu di antara hal-hal mendasar yang diajarkan oleh Rasul dalam Islam, selalu mengedepankan tabsyir, bukan mengedepankan hal-hal yang menakutkan. Basyiru, berikan kabar gembira, hal-hal yang menyenangkan. Wala tunafiru, jangan bikin orang takut dengan beragama ini. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, tujuan dari Busyra adalah memberikan motivasi kepada orang-orang yang baik agar bertahan dalam kebaikan, semangat terus melaksanakan kebaikan, meningkatkan kualitas kebaikan mereka. Nah, ini pentingnya. Jadi tabsyir ini akan membuat orang yang baik bersemangat terus melakukan kebaikannya, bahkan meningkatkan terus semangat kebaikannya. Nah, metode ini akhirnya membuat para sahabat Nabi termotivasi untuk memanfaatkan segenap potensi yang mereka miliki untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan demi kebaikan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Nabi SAW gak pernah berhenti memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ada suatu hari, pada saat masa sangat sulit, kaum muslimin sudah terdengar ya, ada kabar akan diserang oleh pasukan sekutu. Ya, akhirnya ada keputusan dari Nabi setelah mendapatkan masukan dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit Khandak namanya. Riwayat disampaikan oleh sahabat Bara ibn Azib. Dia mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafril khandak. Nabi perintahkan kami untuk menggali parit. Kalau warada lana fiha sakhrah, tapi ternyata kami tersandung dengan ada batu besar. Ya, lam ta'khud fiha al-ma'awil. Ini alat kami ya untuk menghancurkannya nggak mempan oleh batu besar ini, nggak pecah. Fasyakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, lalu beliau ya datang. Fa akhadha al-mi'wal, beliau ambil itu alat yang dipakai oleh sahabat itu. Tsumma qala bismillah, beliau menyebut nama Allah. Fadaraba darbah, dipukulkan itu alat ya, kayak model kayak kampak atau apa ya, untuk memecahkan batu ya. Fakassara sulusal hajar, ternyata terbelah ya, pecahlah sepertiga dari batu besar itu, pecah sepertiganya. Wa qala Allahu akbar,
Nabi ketika melihat pecahnya batu itu langsung bertakbir, Allahu Akbar. U'titu mafatihas Syam. Aku diberikan kunci-kunci negeri Syam. Masya Allah. Dalam kondisi sulit kayak begitu, masih di tahun 5 Hijrah, dalam kondisi sulit, Nabi sudah memberikan semangat kepada, kabar gembira kepada para sahabatnya, aku telah diberikan kunci-kunci kerajaan Syam. Ya. Wallahi inni la absuru kusurahal humr min makani hadza. Demi Allah, aku diperlihatkan ini. Aku bisa ngelihat betapa istana-istana mereka yang sangat terang, terang benderang itu aku diperlihatkan hari ini. Kemudian setelah itu summa qala bismillah. Beliau ucapkan lagi bismillah wa daraba ukhra. Kemudian dipukulkan lagi ke batu itu, fakassara sulusal hajar. Sepertiga batu tadi kembali pecah lagi. Faqala Allahu Akbar. Lalu beliau bersabda lagi, Allahu Akbar. Utitu mafatiha al-Faris. Aku diberikan kunci-kunci negeri Persia. Saat itu negeri adik kuasa itu adalah Syam, Romawi, dan Persia. Nabi mengatakan, aku diberikan kunci-kunci negeri Persia. Wallahi inni la absur al-madain. Aku melihat Madain. Wa absur qasrahal abyad. Dan aku melihat istana putihnya itu. Ya, aku melihatnya. Min makaniha, dari tempatku itu. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan bismillah. Wa daraba darabatan ukhra, dipukulkan lagi yang ketiganya. Faqala'a bakiyata al-hajar. Tercerabutlah, pecah semua batu itu. Faqala Allahu Akbar. Utitu mafatihal Yaman. Aku diberikan pintu-pintu, kunci-kunci kerajaan Yaman. Dan aku menyaksikan son'a dari tempatku ini. Masya Allah. Bagaimana Rasul memberikan motivasi kepada sahabatnya dalam kondisi yang sangat sulit itu. Beliau berikan motivasi yang sangat tinggi kepada sahabatnya. Dan ini akan menggugah para sahabat nanti. Ternyata baru akan terbuka negeri-negeri itu sejak zaman Umar bin Khattab, lanjutkan pada zaman Utsman dan seterusnya. Akhirnya negeri-negeri tersebut terbukti akan menjadi bagian dari kawasan kaum muslimin. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antaranya juga kita bisa menyaksikan umpamanya satu riwayat hadis dari yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Ya, pasti akan terbuka Konstantinopel itu. Dan orang yang membukanya yang paling indah adalah orang yang menjadi amirnya pada saat itu, pemimpin pasukannya. Dan pasukan yang terindah, yang paling bahagia adalah pasukan yang bersama dengan pemimpin yang membuka Konstantinopel itu. Dan banyak kalangan menyatakan bahwa hadis ini baru terbuka, baru terbukti pada tahun 1453 Masehi. Jarak yang sangat jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sekian abad. Bagaimana motivasi dari Rasul itu menumbuhkan motivasi dari generasi ke generasi, dari sejak zaman Nabi sampai abad ke-15. Selalu ada yang termotivasi untuk menjadi pemimpin terbaik, menjadi pasukan terbaik untuk menaklukkan
dan menguasai Konstantinopel, sehingga akhirnya pada zaman Muhammad Al-Fatih, meskipun ada pandangan lain, tapi di antaranya ada yang menyatakan hal itu. Sehingga ya di Hagia Sophia pada hari ini, ya, ketika kita masuk pintu gerbang utamanya, ya pintu mau masuk ke Hagia Sophia, ada hadis ini ditulis di sana. Latuftahannu Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishuha dzalikal jaish. Nah, ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan tabsyir, motivasi kepada para sahabatnya sehingga mereka senantiasa terjaga semangat mereka untuk melaksanakan amal-amal ibadah, perbuatan baik. Mudah-mudahan ini pun juga penting untuk kita terus lakukan. Kalau ada orang-orang yang sedang melakukan perbuatan baik, puji mereka, berikan kepada mereka kabar gembira. Ini adalah kebaikan yang akan berdampak kepada kebaikan dan akan mendatangkan kepada kesuksesan dunia akhirat. Jangan kita pelit untuk memuji orang. Jangan kita pelit untuk menyampaikan motivasi kepada orang yang sudah berbuat baik, agar mereka senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan kata-kata kita ini juga akan kembali kepada kita. Karena ya, di dalam komunikasi Islam, manfaat berkomunikasi itu tidak hanya kembali kepada komunikator, tapi dampak pertamanya akan dirasakan oleh tidak hanya berdampak kepada komunikan orang yang menerima, tapi diantaranya sangat berdampak kepada orang yang menyampaikan, yaitu komunikatornya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengalir dari lisan kita, kemudian dari tangan-tangan kita, goresan-goresan pena kita, kalimat-kalimat yang bisa mengingatkan, memberikan peringatan, kemudian memberikan kabar gembira ya, kepada orang-orang, dan muncul lahir dari lisan kita, dari goresan pena kita, orang-orang hebat yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hebat, karya-karya besar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan kita menjadi salah satu dari orang yang mampu untuk senantiasa berikan motivasi kepada orang lain, dan kita pun termotivasi senantiasa mengisi hari-hari dengan kebaikan demi kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.